Pertarungan antara Lingxi dengan Sawyer yang kini berada di Guild Divine Wolf masih terus berlanjut. Namun karena Sawyer juga turut mengajak Squirrel untuk menyergap Lingxi, maka Lingxi pun juga memanggil Glorious Snake untuk membantunya. Dan Glorious Snake dirinya bertekad tak akan membiarkan Squirrel untuk menghalangi jalan masternya. Di sisi lain, juga ada Dumpling yang sedang berhadapan dengan Sawyer. Meskipun hanya seperti serangga kecil, namun dari tubuh kecilnya Dumpling terdapat kekuatan yang sudah cukup mampu untuk membuat Sawyer kesulitan. Tembakan energi dari mulut Dumpling benar-benar mampu membuat Sawyer kesulitan. Dan menurut Sawyer, kekuatan seperti itu tidaklah sesuai dengan tubuh kecilnya Dumpling. Namun, bukan berarti Sawyer tak mampu mengatasinya. Menggunakan skill yang sama ketika menyergap Lingxi, Sawyer kemudian mengeluarkan lagi sebuah tangan besar dari udara yang sudah siap untuk menghajar Dumpling. Namun, ketika pukulan Sawyer akan mengenai Dumpling, "Aku tak akan membiarkanmu menyakiti anakku!" ucap Kaja, induknya Dumpling yang tiba-tiba muncul dan kemudian langsung meledakkan tempat di mana Sawyer berada. Dalam keadaan Dumpling yang sedang terancam, ternyata hal itulah yang telah memicu keluarnya Kaja. Meskipun sebenarnya tubuhnya belum pulih, tapi terlihat kini ia sudah mampu menggunakan energi penuhnya untuk sementara waktu. Sawyer benar-benar terkejut mengenai sosok apa lagi yang muncul di hadapannya. Kaja yang marah karena ada yang berani menyakiti anaknya, lantas menggunakan Dark Beam untuk menyerang Sawyer. Tak jauh dari mereka, ada Lingxi yang sudah datang mendekat setelah melihat kemunculan Kaja. Ia penasaran, apa mungkin Kaja telah berhasil memulihkan kekuatan demonnya? Mengingat kekuatan yang dihasilkan dari serangannya Kaja benar-benar sangatlah luar biasa. Orang-orang di sekitar pada berlarian melihat serangan yang sangat mengerikan selayaknya monster itu. Beberapa di antara mereka juga ada yang menyadari bahwa pernah melihat serangan semacam itu, yang mana dia pernah melihatnya ketika sedang bertarung melawan bos tingkat sovereign di dunia bawah tanah. Bos monster itu bernama Dragon Scale Demon. Hanya saja dia tak mengetahui mengapa sosok monster itu saat ini terlihat berbeda dibandingkan sebelumnya. Mendengar keluhan anak buahnya, Sawyer lantas berteriak, meminta mereka agar tidak mempedulikan siapa sosok monster itu sebenarnya. Yang pasti, jika mereka membiarkan monster itu saja, maka markas mereka juga akan segera hancur rata dengan tanah. Jadi Sawyer meminta mereka semua agar bersama-sama menyerang monster tersebut. Namun anak buahnya pada ketakutan. Mereka sadar bahwa mereka bukanlah tandingan monster itu. Sawyer pun lantas hanya kesal dan berpikir dari mana Lingxi bisa mendapatkan makhluk summon seperti itu. "Terserahlah, tak peduli siapapun kau tetap tak akan bisa menembus pertahananku," ucap Sawyer yang kemudian akan menyerang balik Kaja. "Jadi kau orang yang telah mencoba menyakiti putriku. Matilah!" Sawyer dan juga Kaja kini sama-sama melancarkan serangannya masing-masing. Untuk sesaat, serangan mereka mampu saling beradu dengan sengit. Namun tak selang lama kemudian, serangan dari Kaja ternyata mampu bertambah lebih kuat. Bahkan kekuatan itu sudah melebihi dari apa yang bisa dibayangkan Sawyer. Dan pada akhirnya, Sawyer terkena serangan itu dengan sangat telak. Lingxi benar-benar dibuat terkesima atas kekuatan serangannya Kaja. Sedangkan di Prep Squirrel, dirinya hanya bisa berteriak memanggil Sawyer karena cemas dengan kondisi Sawyer yang HP-nya kini telah berkurang lebih dari setengahnya. Melihat kondisi HP Sawyer yang telah turun drastis, Blue Cloud lantas menghubungi Lingxi untuk memberitahukan agar segera memanfaatkan kondisi tersebut untuk menghabisinya. Namun pandangan Lingxi malah teralihkan ke tempat pertarungannya Glorious Snake dengan Deprived Squirrel. Dan setelah melihatnya, ia pun mendapatkan ide yang lebih bagus mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya. Saat ini, Deprived Squirrel benar-benar sedang dibuat kesusahan oleh perlawanannya Glorious Snake. Hingga tiba-tiba, Squirrel dikejutkan oleh peringatan dari rekannya akan sesuatu yang datang dari belakang. Yang ternyata itu adalah Lingxi. Squirrel masih berpikir bahwa Lingxi tak akan mampu untuk menyergapnya. Namun, kegelapan tiba-tiba menyelimuti tubuh Squirrel dan kemudian dirinya pun terkurung di dalam Shadow Ambush, yang merupakan skillnya Lingxi yang mana mampu mengurung target dan menjebaknya di dalam dimensi bayangan. Di dalam Shadow Ambush, Squirrel masih mencoba memberikan perlawanan pada Lingxi, namun Lingxi masih mencoba memperingatkan Squirrel
bahwa dia bukanlah tandingannya Lingxi yang sekarang ini. Squirrel lantas kesal atas omong kosongnya Lingxi dan langsung menggunakan top time-nya untuk menyerang Lingxi dengan cepat. Namun serangannya Squirrel tak mengenai Lingxi sedikit pun. Bahkan Lingxi juga sama sekali tak menggunakan top time-nya. Dan bisa dikatakan Squirrel saat ini sudah bukan lagi berada di liga yang sama dengan Lingxi. Senjata Squirrel pun lantas dijatuhkan begitu saja. Pada saat itu, tanpa diduga, Lingxi meminta sesuatu pada Squirrel, yaitu meminta Squirrel agar mau bekerja sama dengannya. Sontak saja Squirrel tak mengerti akan maksud tujuannya Lingxi. Kemudian Lingxi menjelaskan bahwa ia memiliki tujuan untuk mengajak Divine Wolf untuk bekerja sama dengan Penumbra dalam mengalahkan Thousand Autumns. Hanya saja, Sawyer bukanlah orang yang berpikiran panjang dan hati-hati. Oleh karena itulah, Lingxi memerlukan seseorang sebagai penengah. Dan orang itu adalah Deprived Squirrel. Di sisi lain, setelah menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk melawan Sawyer, ternyata hal itu membuat energi yang dimiliki Kaja kembali terkuras. Dan membuatnya kini kembali menjadi wujud minionnya. Melemahnya Kaja lantas dimanfaatkan Sawyer untuk menyerang balik. Ia juga mengajak semua anak buahnya untuk bersama-sama menyerang Kaja. Namun tak selang lama kemudian, ia baru menyadari bahwa semua anak buahnya kini telah pergi dari medan pertempuran. Bahkan Squirrel juga tak ada lagi di tempat itu. Dan di tengah-tengah kebingungan karena semua rekan-rekannya menghilang, tiba-tiba dari belakangnya muncul Lingxi sembari mengatakan, "Sekarang kau telah terkurung dan tak tertolong lagi." Berturut-turut, Lingxi kemudian menebas tubuh Sawyer. Serangan bertubi-tubi dengan damage yang sangat fatal berhasil diberikan. Apalagi ditambah dengan damage dari Kaja tadi, membuat HP Sawyer kini semakin menurun. Namun tetap saja Lingxi menyadari bahwa Sawyer merupakan top tanker di Heavenland. Jadi pantas saja, meskipun ia menyerang dengan tumpukan damage menggunakan senjata tingkat legendari, hal itu belum juga cukup untuk langsung menghabisi Sawyer. Di sisi lain, Sawyer yang sudah selama lebih dari setahun ini menyimpan dendamnya kepada Lingxi, lantas kini ia menjadi semakin kesal dan mulai mengubah stat pertahanannya menjadi stat serangan. Yang hal itu membuat Sawyer kini mampu memberikan serangan balasan yang sangatlah kuat. Dari kejauhan, masih ada Blue Cloud yang masih memantau jalannya pertarungan. Melihat kekuatan yang luar biasa dari Sawyer, ia pun berharap agar Lingxi tidak keterlaluan. Karena bagaimanapun juga, Sawyer adalah orang yang mendirikan Guild Wolfang. Sawyer masih saja menggila dengan memberikan serangan ke berbagai arah. Ditambah lagi ia yang kesal karena Lingxi hanya berlarian ke sana kemari selayaknya tikus. Membuat Sawyer semakin gencar memberikan serangan, bahkan hingga membuat markasnya sendiri hancur dikarenakannya. Tiba-tiba, Lingxi muncul di belakang Sawyer sembari berkata, "Harus kuakui bahwa kekuatanmu sudah jauh meningkat dibandingkan 1 tahun yang lalu. Namun, itu masih sekedar dikarenakan level dan statmu. Dan otakmu masihlah sama. Tak ada perkembangan sama sekali. Apa kau lupa apa yang membuatmu kalah ketika terakhir kali? Sebagai defense warrior, kau benar-benar telah merubah pertahananmu menjadi serangan. Itu memberikanku kesempatan untuk menggunakan skillku langsung ke tubuhmu. Seperti bagaimana aku mengalahkanmu terakhir kali. Ini adalah kelemahan terbesar dari The Ultimate Defense yang selalu kau bangga-banggakan. Dan nyawamu akan menjadi pion penting di dalam rencanaku." Menggunakan skill Soul Annihilation, kemudian Lingxi menghujam Sawyer hingga menembus tubuhnya. Sawyer berhasil dikalahkan. Namun di saat terakhirnya, ia bertanya pada Lingxi mengenai apakah Squirrel telah mengkhianatinya. Lingxi terdiam untuk sesaat, kemudian ia mengingat saat-saat ketika ia mengajak Squirrel untuk bekerja sama. Ketika itu, Squirrel masih mencoba untuk terus melawan. Namun mengingat Lingxi yang saat ini tak mampu ia kalahkan, Lingxi lantas meminta Squirrel untuk memberikan keputusan. Namun, Squirrel memilih untuk tidak mengkhianati Sawyer. Bagaimanapun juga, Sawyer adalah orang pertama yang menyadari potensi yang dimiliki Squirrel sedari awal. Dan dia juga yang telah membantu progres Squirrel dari seorang player yang biasa saja menjadi player seperti yang saat ini.
Oleh karena itu, ia tak akan pernah melupakan apa yang telah Sawyer berikan padanya. Mendengar hal itu, Lingxi kemudian meminta pendapat Squirrel. Apa mungkin dia setuju dengan keputusan Sawyer untuk memasukkan Guild Wolfang ke dalam guild lain hanya dengan tujuan untuk balas dendam? Dan apa Sawyer itu merupakan sosok pemimpin yang baik atau bukan? Pastinya Squirrel juga bisa menilainya sendiri. Begitu juga dengan yang saat ini terjadi. Hanya untuk bisa menghadapi Lingxi, Sawyer sampai-sampai memerintahkan anak buahnya untuk menghabiskan waktu bermain gamenya hanya untuk bekerja tanpa henti. Dan itu sudah sangat bertolak belakang dengan tujuan utama, yaitu bermain game untuk bersenang-senang. Anak buahnya sudah banyak yang komplain akan hal yang seperti itu, dan Lingxi yakin bahwa Squirrel juga sudah mengetahuinya. Lingxi menasihati Squirrel bahwa orang jenius dengan orang biasa tidak harus selalu berada di level yang sama untuk menempati posisi pertama. Jadi Lingxi berharap Squirrel bisa menentukan langkah pertamanya, yaitu untuk melakukan apa yang Squirrel inginkan. Dan dengan begitu, maka Sawyer pun akan ikut terbantu juga. Dan waktu kembali di saat Sawyer menanyakan Lingxi mengenai pengkhianatan Squirrel. Lingxi lantas menjawab bahwa Squirrel tidak mengkhianatinya. Dia bahkan lebih memilih untuk mati di tangan Lingxi daripada mengkhianati Sawyer. Adapun anak buah yang lain, mereka semua pergi melarikan diri karena ketakutan pada Lingxi dan juga kecewa terhadap Sawyer. Mendengar hal itu, Sawyer kemudian tertawa dan lalu mengatakan bahwa ia telah menjadi pemimpin yang gagal. Ia pun teringat akan masa lalunya, saat-saat di mana ia bersama dengan Squirrel masih menjadi player biasa. Saat itu, Sawyer mengajak Squirrel untuk membentuk sebuah guild agar mereka bisa lebih bersenang-senang. Dan dengan begitu saja, lalu terbentuklah Guild Wolfang. Dan akhirnya, Sawyer pun kini mengakui bahwa ia telah kalah dari Lingxi. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, Sawyer juga bersedia untuk melakukan apapun yang diminta Lingxi. Pertarungan telah berakhir. Glorious Snake, Dumpling, dan Kaja mulai berkumpul dengan Lingxi. Meskipun pada akhirnya Lingxi dimarahi oleh Kaja karena telah berani-beraninya menempatkan Dumpling ke dalam situasi yang berbahaya. Di atas mereka juga masih ada robot live streaming yang masih menyiarkan jalannya pertempuran. Dan kini sang reporter pun bisa mengumumkan bahwa Guildmaster Penumbra telah berhasil memenuhi janjinya, yaitu untuk menjatuhkan wakil Guildmaster Divine Wolf. Kemenangan Lingxi sontak disambut gembira oleh para penonton. Mereka menilai bahwa yang dilakukan Guildmaster Penumbra benar-benar sangat luar biasa. Sedangkan di markas besar Penumbra, Stillwater juga lagi-lagi takjub pada Lingxi, karena lagi-lagi Lingxi dengan sempurna berhasil mengeksekusi rencananya. Apalagi dengan jalannya pertarungan yang disiarkan secara langsung, hal itu juga akan membuat nama Penumbra melambung lebih tinggi lagi. Namun Stillwater juga yakin bahwa Guild Thousand Autumns pastinya juga menyadari bahwa itu bukanlah sekedar pertarungan biasa antara dua player. Kembali ke markas Divine Wolf, Blue Cloud saat ini sedang tertawa puas mengetahui Lingxi berhasil menyelesaikannya sesuai dengan rencana. Hingga tiba-tiba Blue Cloud terkejut dengan player yang tiba-tiba muncul tak jauh dari tempatnya. Itu adalah Student Inch. Blue Cloud pun lantas pergi menghilang dari tempat itu sesegera mungkin dan berhasil lolos dari penglihatannya Student Inch. Setelah melihat Sawyer telah dikalahkan Lingxi, Student Inch pun lalu melaporkan hal tersebut kepada Guildmaster Divine Wolf, dan dia berharap Guildmaster itu tak akan terjatuh ke dalam fantasi liarnya lagi setelah mendengar kabar tersebut. Singkat cerita, setelah Sawyer dibangkitkan kembali dan mendengar apa yang diinginkan Lingxi dari Deep Rock Squirrel, ia pun lalu mengirimkan pesan kepada Lingxi bahwasanya ia telah mengerti akan keinginan Lingxi untuk bekerja sama dengan Divine Wolf. Oleh karena itu, Sawyer berjanji bahwa ia tak akan menghalangi Lingxi lagi. Selain itu, ia juga telah mengatur pertemuan antara Lingxi dengan Guildmaster Divine Wolf, yang mana hal itu juga merupakan hal terakhir yang bisa Sawyer lakukan sebagai wakil Guildmaster. Sepertinya, informasi yang diterima Lingxi dari Intel memanglah benar, yang mana Sawyer telah mengundurkan dirinya dari posisi wakil Guildmaster.
kekalahan Sawyer yang kedua kalinya mungkin benar-benar telah membuat nama baik Divine Wolf tercoreng, sehingga membuat Sawyer harus menanggung penuh tanggung jawab atas apa yang telah terjadi dan memilih untuk turun dari posisinya. Lingxi juga tahu bahwa Guildmaster Divine Wolf yang saat ini juga masih orang yang sama seperti yang di kehidupan yang sebelumnya, yang mana dia sama-sama telah berhasil menempatkan guildnya ke posisi 5 besar di Heavenland. Orang penting yang juga sepenuhnya selalu menyembunyikan diri, Hua Xiaoye, dan sudah jelas kemungkinan dia tak akan menerima tawaran Lingxi dengan mudah. Saat ini Lingxi telah tiba di lokasi pertemuan sesuai yang telah diaturkan. Hingga setelah beberapa saat menunggu, pada akhirnya Hua Xiaoye yang memiliki level 99 dan juga merupakan Guildmaster Divine Wolf pun tiba. Ia langsung meminta maaf pada Lingxi karena telat dan memberikan kesan pertama yang buruk kepada Lingxi. Ini adalah pertama kalinya Lingxi melihat sosok Guildmaster Divine Wolf, dan ia tak menduga bahwa ternyata dia merupakan tipe wanita yang sangat imut. Kenapa dia terus memandangiku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Ah, tidak. Kita baru saja saling bertemu, jadi sudah sewajarnya dia memandangiku. Apa yang sedang kupikirkan? Meskipun aku telat, Guildmaster Lingxi, jika kau terus memandangiku seperti itu, aku akan merasa sangat buruk, ucap Hua Xiaoye. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya tidak mengira bahwa penampilan Guildmaster Hua Xiaoye ternyata sangat imut dan sangatlah cantik. Imut dan juga cantik. Dia berpikir aku imut dan cantik. Seharusnya dia berkata seperti itu hanya karena dia menyukaiku. Dia menyukaiku. Itu berarti sudah lama sekali dia telah jatuh cinta padaku. Ini adalah sebuah pengakuan cinta, dan dia ingin menikahiku, pikir Hua Xiaoye yang ternyata juga memiliki gelar Let's Take Dreamer dan memiliki kelainan Love Delusion Syndrome. Bicaramu terlalu terus terang. Jelas-jelas ini adalah pertemuan kita yang pertama. Dan kamu, aku memiliki standar yang tinggi. Apa? Standar yang tinggi? Sawyer telah kalah dan menyetujui permintaanku. Guildmaster Hua Xiaoye, apa kau pikir aku masih belum cukup bagus untuk memenuhi syarat atas kedatanganku saat ini? Pertanyaan Lingxi itu pun malah semakin membuat Hua Xiaoye salah sangka. Karena bagaimana bisa Lingxi bersikap terus terang seperti itu? Dan ia mengira bahwa Lingxi telah memiliki niat untuk menikahinya sejak lama sekali. Di samping itu, pengakuan Lingxi yang ia anggap sangatlah penuh percaya diri, dan hal itu benar-benar membuat Xiaoye tersipu malu. Bukan karena kau tidak cukup bagus. Hanya saja bukankah ini terlalu cepat? Cepat? Tidak sama sekali. Situasi saat ini memanglah sedang mendesak. Percayalah padaku, selama kita saling berpegangan tangan, berdasarkan kemampuan yang kita miliki, maka guild nomor 1 sekalipun bukanlah tandingan kita. Bergandengan tangan? Apakah kita benar-benar telah siap untuk tahap seperti itu? Pikir Xiaoye yang semakin salah paham akan maksud ajakannya Lingxi. Apalagi ia berpikir bahwa Lingxi bahkan berani menghadapi guild terkuat Thousand Autumns, dan dengan teguh Lingxi tetap akan terus mencintainya. Hal itu pun semakin membuatnya terpesona dengan keberaniannya Lingxi. Baiklah, karena kau sudah membawanya hingga sejauh ini, apa mungkin aku bisa menolaknya? Jawab Xiaoye. Jadi, apa itu berarti kau setuju? Tanya Lingxi. Saat ini, Lingxi hanya berpikir bahwa ia tak menduga Hua Xiaoye mau menyetujuinya begitu saja tanpa takut akan ancaman dari Thousand Autumns, dan menurutnya dia memang benar-benar sangat luar biasa. Lingxi kemudian membuatkan sebuah kontrak perjanjian aliansi untuk Xiaoye tanda tangani. Namun, Xiaoye yang memiliki Love Delusion Syndrome tingkat maksimal lantas memahami perjanjian aliansi itu sebagai pernikahan aliansi, yang baginya itu sama saja dengan bukti menjalin hubungan dengan saling menjaga komitmen, serta bukti mereka sedang menjalin hubungan, atau dengan kata lain, Xiaoye menganggapnya sebagai perjanjian pernikahan.
Xiaoye benar-benar tak menduga di pertemuan pertamanya dengan Lingxi, ia malah akan mendapatkan ajakan pernikahan darinya. Dan baginya itu sudah seperti kisah-kisah di dalam novel. Mengingat sikap Lingxi yang sangat berani, percaya diri, dan antusias padanya, maka tak ada alasan bagi Xiaoye untuk menolak ajakan tersebut. Dan pada akhirnya, informasi mengenai terjalinnya hubungan aliansi antara Guild Penumbra dan Guild Divine Wolf mulai diumumkan di seantero Heavenland. Student Inch yang sebagai anggota Divine Wolf benar-benar sangat terkejut atas pemberitahuan tersebut. Student Inch sangat tidak menduga guildnya tiba-tiba beraliansi dengan Penumbra terlebih dahulu di saat ia sedang sibuk-sibuknya membahas ketentuan beraliansi dengan Guild Thousand Autumns. Dan ia yakin pasti Guild Masternya benar-benar telah kehilangan akalnya lagi. Sedangkan di markas besar Guild Celestial, setelah Sawyer dikalahkan Lingxi, ternyata kemudian dia pergi ke sana untuk menemui Blue Cloud. Melihat pemberitahuan mengenai Penumbra yang menjalin aliansi dengan Divine Wolf, lantas membuat Blue Cloud berkata kepada Sawyer bahwa memang Lingxi itu sangatlah istimewa. Namun Sawyer yang pernah menjadi wakilnya Xiaoye, dirinya sangatlah tahu bagaimana Guild Masternya itu. Bahkan di saat Wolfeng akan bergabung dengan Divine Chamber sebelumnya, Xiaoye juga menganggap bahwa Sawyer sedang mengungkapkan cinta padanya. Jadi Xiaoye pun menerima Wolfeng bergabung begitu saja dengan anggapan bahwa Xiaoye akan menjaga Wolfeng dengan setulus hatinya. Sawyer memberitahukan bahwa wanita itu memang selalu bersikap berdasarkan perasaannya. Akan tetapi metode yang digunakan Xiaoye memanglah sedikit aneh. Kemudian Blue Cloud menanyakan akan niat Sawyer yang datang menemuinya. Sawyer menjawab bahwa saat ini Penumbra, Divine Wolf, dan Celestial telah beraliansi. Jadi ada suatu hal yang ingin diminta Sawyer pada Blue Cloud. Awalnya Blue Cloud berpikir bahwa mungkin Sawyer memintanya agar bisa membujuk Guildmaster Divine Wolf agar tetap dijadikan sebagai wakil Guildmaster Divine Wolf. Namun, tebakannya itu salah. Sawyer kini sudah tak peduli lagi dengan posisi tersebut. Yang ia pedulikan saat ini adalah Squirrel. Ia meminta Blue Cloud agar bisa merekomendasikan Squirrel sebagai penggantinya dan menempati posisi wakil Guildmaster. Hal itu karena Sawyer tidak ingin jika anggotanya dari Wolfeng hanya menjadi serdadu umpan meriam pada perang nanti. Dari sekian member lama Wolfeng, hanyalah Squirrel yang bisa melakukannya. Selain itu, menurut Sawyer, yang aliansi butuhkan saat ini adalah beberapa support dari eksternal. Jadi Sawyer ingin terus menjaga keberadaan Wolfeng di dalam manajemennya Divine Wolf. Blue Cloud yang masih tidak memiliki alasan untuk membantu, lantas Sawyer kembali menambahkan, ia meminta Blue Cloud agar menyadari bahwa musuh yang akan dilawan nanti adalah guild nomor 1, Thousand Autumns, yang juga merupakan guild yang telah mengontrol segala sumber daya yang ada di Heavenland. Dalam setahun belakangan ini, Kyu Genshin juga telah merekrut workshop-workshop terkenal dan juga guild-guild kelas menengah ke dalam Thousand Autumns. Ketika awal-awalnya Wolfeng bergabung dengan Divine Chamber, Guild Divine Wolf yang saat itu memang dikatakan setara dengan Guild Thousand Autumns. Namun, berdasarkan perhitungannya Sawyer, saat ini ukuran Thousand Autumns sudah lebih besar 3 kali lipat dibandingkan ukuran aslinya. Jadi, Sawyer mempertanyakan Blue Cloud, apa ia benar-benar yakin bahwa strateginya Lingxi benar-benar menjamin kemenangan mereka dalam perang guild nanti? Seharusnya Blue Cloud juga tahu bahwa Thousand Autumns memiliki kekuatan modal yang mendukung mereka, tidak hanya di dalam game, melainkan di dunia nyata juga. Jadi jika aliansi mereka nanti dikalahkan, maka guild yang selama ini mereka bangun juga akan ikut tertelan juga. Oleh karena itu, Sawyer mengajak Blue Cloud agar mereka juga harus menyimpan kartu di dalam lengan baju mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian di markas besar Guild Thousand Autumns, saat ini Kyu Genshin sedang mengadakan pertemuan dengan para guildmaster yang telah direkrutnya. Mereka sedang membahas mengenai Lingxi dari Penumbra yang berhasil merekrut Guild Divine Wolf dalam waktu yang sangat singkat. Namun salah satu dari mereka lalu meminta Kyu Genshin untuk tenang saja.
karena dengan kekuatan Thousand Autumns yang saat ini, maka meskipun Penumbra merekrut beberapa guild lagi, tetap tak akan mampu mengalahkan Thousand Autumns. Kekhawatiran Qui Genshin bukanlah tanpa sebab, karena segala sesuatu yang terjadi selama ini selalu berada dalam perhitungannya. Hanya saja tidak dengan Ling Si. Qui Genshin benar-benar tak bisa memperkirakan setiap tindakan yang dilakukannya. Orang yang tadi lalu menambahkan bahwa memang dalam setahun ini, nama Ling Si selalu digaung-gaungkan oleh semua orang di Heavenland. Hanya saja ia tak mengerti kenapa Qui Genshin juga sampai berharap tinggi pada Ling Si. Orang yang bicara itu bernama Modo Modo, merupakan guild master dari Departemen Dark Limb Assassination, yang juga merupakan assassin peringkat ketiga di leaderboard. Modo Modo lalu berkata bahwa ia sangat ingin melihat skillnya Ling Si secara langsung, dan juga ia sangat ingin tahu apa mungkin Ling Si akan mampu bertahan dengan skill assassinnya. Mendengar hal itu, Qui Genshin lantas mempersilahkan Modo Modo untuk mencobanya sendiri. Namun sebelum itu, Modo Modo harus keluar dari Thousand Autumns terlebih dahulu, karena saat ini Qui Genshin belum mendapatkan rencana resmi dalam berperang melawan Penumbra nanti. Meskipun Qui Genshin juga menyadari, entah apapun yang terjadi nanti, perang antar guild-guild besar pasti tetap akan terjadi. Tempat lalu berpindah ke markas besar Guild Penumbra. Saat ini Ling Si telah kembali ke markas untuk melaporkan keberhasilannya dalam membujuk Guildmaster Wolf untuk mau beraliansi dengan Penumbra. Hal itu sontak membuat Stillwater, Kokoli, dan Tiana sangat terkejut karena mereka tak menyangka bahwa Guildmaster Hua Xiaoye ternyata adalah orang yang mudah diajak bicara. Begitu pula dengan Ling Si, ia sendiri sebenarnya juga tidak menduga akan semudah itu. Bahkan, Xiaoye juga sampai memberikan undangan perayaan dan meminta Ling Si agar turut mengajak teman-temannya juga. Dan setelah melihat undangan yang dibawa Ling Si, Stillwater dan Kokoli pun lantas merasa bahwa undangan itu terlihat sangatlah aneh. Ling Si tak sedikit pun memikirkan keanehan pada undangan tersebut. Ia hanya bersyukur usahanya untuk beraliansi dengan Wolf dapat berjalan dengan cepat, sehingga kini ia bisa fokus untuk merencanakan strategi perang habis-habisan melawan Thousand Autumns. Dan Ling Si pun kemudian langsung memerintahkan Stillwater dan Kokoli untuk segera memberitahukan seluruh member guild agar bersiap untuk berperang. Kemudian untuk Tiana, Ling Si akan memberikan rencana untuk tim Shadow dalam perang tersebut kepada Tiana terlebih dahulu. Karena saat ini Ling Si sedang ada suatu keperluan yang harus ia hadiri. Singkat cerita, dengan ditemani Little Ryuko dan Tilis, Ling Si kini pergi menuju ke markas Wolf untuk menghadiri upacara perayaan terbentuknya aliansi. Sesampainya di depan gerbang Guild Wolf, kedatangan Ling Si langsung disambut meriah oleh orang-orang di tempat itu. Orang-orang di sana mengatakan bahwa Ling Si adalah tokoh pria utamanya. Dan setelah mereka melihat sosok Ling Si yang tampan, mereka pun lantas tidak merasa heran lagi. Bahkan penjaga di tempat itu juga memanggil Ling Si dengan sebutan Master, membuat Ling Si kini semakin tak mengerti dengan apa yang terjadi. Ia hanya berpikiran bahwa ternyata semua orang di Wolf sangatlah ramah. Dan sesaat setelah memasuki gerbang masuk, Ling Si pun terpana dengan apa yang ia lihat di depannya. Karena terlihat pengaturan yang sangat besar benar-benar telah dibuat untuk perayaan tersebut. Terdengar sorakan para hadirin yang mengucapkan selamat kepada sang tokoh utama pria. Hingga pada akhirnya, Tilis mulai merasakan aneh dengan apa yang terjadi. Namun ketika ia baru saja ingin memberitahukan Ling Si mengenai apa yang terjadi, Hu Xiaoye sudah keburu keluar dan berjalan menghampiri Ling Si dengan mengenakan gaun pernikahannya. "Kenapa kau mengenakan gaun pernikahan di upacara peringatan aliansi?" tanya Ling Si dengan polosnya. "Ling Si, apa kau bodoh? Tidak bisakah kau melihat apa yang sedang terjadi? Ini adalah upacara pernikahan. Kamu adalah pengantin prianya." "Pernikahan? Bagaimana bisa?" "Ling Si, tunanganku. Aku sudah menunggumu lama sekali." "Tunangan? Ini pasti ada beberapa kesalahpahaman." Di tengah-tengah kepanikannya Ling Si atas apa yang tiba-tiba terjadi,
"Hei, kau itu Lingxi kan?" ucap seseorang yang tiba-tiba saja muncul dan langsung memberikan serangan telekinesis body lock kepada Lingxi beserta orang-orang di sekitar. Yang ternyata itu adalah Modo-Modo, seorang asasin yang sebelumnya bersama dengan Kyu Genshin. Ia datang untuk menghentikan jalannya upacara pernikahan sekaligus untuk mencoba sendiri bagaimana kemampuannya Lingxi. Lingxi kini tak bisa menggerakkan tubuhnya. Begitu juga dengan hampir semua orang di tempat itu yang juga tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena terkena serangannya Modo-Modo. Termasuk juga dengan Ryuko dan Tilis. Luasnya area cakupan skillnya Modo-Modo ternyata dikarenakan skill itu memerlukan media, dan melalui media tersebut telekinesis akan ditransmisikan ke segala penjuru arah media itu berada. Dan media yang digunakan Modo-Modo adalah pita-pita yang berterbangan di seluruh tempat itu. Itulah mengapa pergerakan semua orang telah terkunci oleh skill miliknya. Dengan percaya diri, Modo-Modo langsung akan menghabisi Lingxi yang saat ini tak bisa bergerak. Namun tiba-tiba, tanpa diduga datang sebuah serangan yang mengarah padanya, yang ternyata serangan itu berasal dari Hua Xiaoye, yang sedang sangat kesal karena ada orang yang merusak acara pernikahannya. Modo-Modo lantas terheran-heran bagaimana bisa ada yang terlepas dari skill kunciannya, hingga kemudian ia menyadari bahwa pita-pita yang berhamburan kini telah berubah menjadi kelopak-kelopak bunga. Lingxi juga sangat terkejut mengetahui kemampuannya Xiaoye, sedangkan Modo-Modo mengetahui serangan kejutannya telah gagal. Dirinya lantas memilih untuk melarikan diri. "Little Ryuko, Tilis, jangan biarkan dia melarikan diri." "Lingxi, bagaimana dengan pernikahan kita?" "Pernikahan? Apa-apaan dia itu? Aku benar-benar tak bisa berinteraksi dengan wanita. Untuk saat ini, lebih baik aku pergi. Ada hal penting yang menunggu gear kita sekarang," ucap Lingxi kepada Xiaoye. "Ada hal yang lebih penting untuk dikerjakan. Memprioritaskan pekerjaan berarti bekerja keras, yang artinya itu akan memberikanku kehidupan yang baik." "Di mana asasinnya? Guildmaster Hua, apa kau bebek saja?" tanya Student Inch. Namun Xiaoye hanya menjawab, "Bekerja keras untuk masa depan kita. Benar-benar pria yang bertanggung jawab. Aku akan selalu menunggumu untuk datang kembali dan melaksanakan pernikahan kita, karena kau adalah yang ditakdirkan untukku, Lingxi." Wah, begini lagi. Apa ini semua akan baik-baik saja? Ini terasa seperti kita sedang mempertaruhkan semuanya ke dalam pertaruhan. Pria itu, keluh Student Inch. Singkat cerita, Lingxi kini telah kembali ke markas. Ternyata asasin yang sebelumnya ia kejar berhasil melarikan diri. Hanya saja dari kejadian tersebut, Lingxi kini menemukan sebuah peluang kesempatan baru. Stillwater yang tidak mengerti kesempatan apa itu. Lingxi pun lalu menjawab bahwa itu adalah kesempatan untuk mengambil kendali. Kemudian Lingxi memberitahukan Stillwater mengenai hal terakhir yang diberitahukan Wasabi-kun, sang intelijen dari Shadow, mengenai apa yang sedang dilakukan oleh Guild Thousand Autumns. Sebuah foto lalu ditunjukkan. Sebelumnya, itu hanyalah berbentuk pondasi saja, namun saat ini bangunan tersebut sudah hampir selesai. Lingxi menyadari bahwa selama ini telah meremehkan kemampuan sumber daya yang dimiliki Thousand Autumns. Dan jika sampai perang dimulai ketika kastil milik Thousand Autumns itu selesai dibangun, maka Lingxi memastikan pihak Penumbra benar-benar berada di posisi yang tidak diuntungkan. Oleh karena itu, Lingxi meminta Stillwater bahwa kali ini Penumbra lah yang harus memilih tempat perang guild diselenggarakan, yaitu dengan cara mendeklarasikan perang terlebih dahulu kepada Thousand Autumns. Tapi kita harus memiliki alasan yang menguntungkan untuk mendeklarasikan perang. Dengan begitu, kita akan memiliki keadilan di sisi kita. Alasan apa yang akan kita gunakan? Jangan khawatir. Aku memiliki ide. Dan waktu pun beralih ketika Dr. Jakal Kex menerima kekalahan dari Lingxi dan berharap agar Lingxi segera menghabisinya. Namun,
Saat itu, ternyata Lingxi tidak bersedia menghabisinya, melainkan ia ingin Dr. Jakal berhutang nyawa pada Lingxi. Dengan kata lain, kedepannya Lingxi ingin mempekerjakan Dr. Jakal sebagai asasinnya. Dan tentu saja, Lingxi juga berjanji bahwa ia akan memberikan bayaran yang pantas kepada Dr. Jakal. Waktu kembali ke saat ini, terlihat Modo-Modo, si asasin yang sebelumnya mencoba menghabisi Lingxi, telah tertangkap oleh Dr. Jakal. Modo, aku dengar kau telah menjual guild kepada Thousand Autumns untuk kepentinganmu sendiri. Ya, jika aku melakukan itu, memangnya kenapa? Kau bukan lagi Guildmaster Darklim Assassin Department, jadi ini bukanlah urusanmu. Apa yang memberikanmu hak untuk membunuhku? Apa yang kau katakan masuk akal, tapi aku juga melakukan ini untuk keuntunganku sendiri, ucap Dr. Jakal yang kemudian ia pun menghabisi Modo-Modo. Tak selang lama kemudian, pemberitaan mengenai seorang asasin yang mencoba membunuh Guildmaster Penumbra pun menjadi topik panas di Heavenland. Terlebih lagi, pada pemberitaan tersebut dikatakan bahwa otak dari usaha pembunuhan itu adalah dari Guild Thousand Autumns. Sementara ini, rencana-rencana Lingxi terus berjalan lancar. Dirinya juga memberikan pembayaran atas jasanya Dr. Jakal Keks karena telah berhasil membantu rencananya Lingxi. Kini, alasan untuk memberikan deklarasi perang telah terpenuhi. Dengan keadaan yang seperti itu, maka penilaian-penilaian orang di Heavenland pun akan berpihak pada Penumbra. Menakjubkan, dia benar-benar telah memperhitungkan segalanya dengan sangat baik. Lingxi memang selalu bisa diandalkan, pikir Stillwater. Apa yang tersisa saat ini adalah menemukan lokasi yang menguntungkan kita, lalu secara resmi mendeklarasikan perang melawan Thousand Autumns. Pertempuran sudah dekat. Apa kalian siap? Tentu saja, jawab seluruh anggota tim Shadow. Sedangkan di markas besar Thousand Autumns, terlihat Tabazengo tengah menghadap Kyu Genshin. Ia melaporkan bahwa Penumbra telah menggabungkan kekuatan dengan Celestial dan Divine Wolf untuk mendeklarasikan perang dengan Thousand Autumns. Tabazengo lalu juga menjelaskan bahwa berdasarkan aturan dalam melancarkan perang di Heavenland, semua player di Heavenland harus memilih atau menolak perang dalam waktu yang ditentukan. Selama ada 50% suara yang memilih perang, maka pihak yang ditantang hanya bisa menerima perang atau mengakui kekalahan dan mendapatkan hukuman. Dikarenakan insiden pembunuhan sebelumnya, Penumbra memiliki banyak pendukung karena reputasinya. Meskipun Thousand Autumns memiliki keuntungan dalam hal jumlah, namun dibandingkan keseluruhan pemain yang ada di Heavenland, mereka telah kalah dalam hal mengambil inisiatif untuk mendeklarasikan perang. Kastil yang dibangun Thousand Autumns masih belum selesai dan masih memerlukan beberapa hari lagi untuk dapat selesai dibangun sepenuhnya. Kini, Kyu Genshin hanya bisa menyesalkan tentang apa yang terjadi. Padahal sebelumnya ia telah berhati-hati agar jangan sampai terlibat dalam hal pembunuhan. Hanya saja ia juga merasa heran sekaligus kesal. Karena bagaimana bisa asasin yang sebelumnya berada di pihaknya kini malah telah berubah sisi ke sisinya Lingxi. Baiklah, karena mereka telah menguasai kesempatan untuk yang pertama kali menyerang, ayo terima saja tantangannya. Dan katakan padaku, di mana mereka memilih tempat pertarungannya? Thousand Autumns akan menerima deklarasi perang dari mereka. Tempat berpindah ke tempatnya Lingxi. Di tempat yang Lingxi pilih akan dijadikan medan perang. Tempat yang dipilih berada di lokasi yang terletak di tengah-tengah antara Penumbra, Celestial, dan Divine Wolf. Dan dengan cara itu, Lingxi yakin akan bisa secara efektif mengamankan logistik mereka. Terlebih lagi, di sana juga ada kota netral dan berada di sebelah laut. Jadi itu akan sangat mengurangi kemungkinan rute serangan dari Thousand Autumns. Dan dalam pertarungan, mereka akan bisa berhadapan langsung secara besar-besaran. Lingxi telah menugaskan Tiana untuk mendirikan titik berkumpul skala kecil. Dan saat ini perkembangannya sudah cukup bagus.
Meskipun waktunya terbatas dan titik berkumpulnya hanya berukuran kecil, namun equipment dan supply telah dikirimkan dengan baik. Begitu juga dengan Little Ryuko, Tilis, dan Dark Vader. Mereka bertiga telah ditempatkan di posisi yang berbeda-beda. Hanya saja, mereka belum melihat kehadiran Narlo. Meskipun begitu, Lingxi masih bisa mengerti, karena bagaimanapun juga guild yang akan dilawan nanti adalah guild yang disupport oleh keluarganya Narlo. Jadi sudah sewajarnya jika Narlo merasakan kebimbangan untuk ikut berperang. Lingxi, aku telah mendapatkan informasi baru. Thousand Autumns telah menerima tantangan perang dengan tergesa-gesa. Mereka hanya mengerahkan satu parti tingkat atas mereka untuk berhadapan dengan kita. Aku melihat mereka dengan mataku sendiri. Aku telah mengonfirmasi bahwa ada Bloodline Tabazengo di antara mereka. Lapor Wasabi-kun. Bloodline Tabazengo. Baiklah, aku dan Kokoli akan menangani mereka terlebih dahulu. Kau cukup diam saja di tempat sembari memantau situasi yang terjadi. Tidak, aku tak ingin memberikan perintah sembari berlindung di belakang. Aku sendirilah yang akan memimpin langsung pertarungannya dari awal. Perang besar guild antara guild koalisi Penumbra dengan guild koalisi Thousand Autumns akan segera dimulai. Sebuah perang guild yang kemungkinan akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Heavenland, dan juga akan sangat menentukan masa depan masing-masing pihak yang berperang. Lalu, bagaimana jalannya peperangan nanti? Dapatkah Lingxi memenangkannya hanya cukup dengan bekerja sama dengan Guild Celestial dan Divine Wolf? Nantikan terus kelanjutannya hanya di Sobat Komik.